cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Kaulah penghibur diriku, kala sedih hatiku. Hanya padamu Tuhan harapku tak kupautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Ketika melanda hidupku, berlindung pada Tuhan. Apabila menimpa jalanku, bersandar pada
Bapak Uskup, para saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hadir bersama kita dalam katekese mengenai duka dan kehilangan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami yang Maha Kasih, Engkaulah sumber harapan dan kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas segala cinta dan bimbingan yang telah Kau curahkan bagi segenap keluarga. Hadirlah bersama kami sore ini agar pergulatan kami, katekese kami mengenai duka dan kehilangan sungguh mengalir dari hidup kami dan boleh melihat prinsip dan ajaran Katolik agar menjadi pedoman bagi langkah laku kami dalam menghadapi kenyataan-kenyataan batas dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar segala sesuatu dalam acara ini boleh berlangsung sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam pemirsa Hidup TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara Katekese Keluarga, Permata di Tengah Pandemi, dari Keuskupan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengan tema pengajaran pada Katekese Keluarga kali ini adalah kehilangan dan duka. Bersama kita pada malam hari ini telah hadir para narasumber. Yang pertama adalah Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Palangkaraya Monsinyur Alusius Sutrisno Atmoko MSF. Selamat malam Bapak Uskup. Selamat malam Maria. Gimana kabar? Baik, sehat Bapak Uskup? Baik, puji Tuhan. Puji Sehat, Tuhan. sehat, ya. Baik, pemirsa yang terkasih, berikutnya narasumber yang kedua adalah sepasang suami istri, yaitu dari keluarga Bapak Syahdan Ruslan. Selamat malam Bapak Syahdan Ruslan. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Dan yang kedua adalah berikutnya istri dari Bapak Syahdan Ruslan, yaitu Ibu Dr. Gigi Irli. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah bisa hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Pemirsa yang terkasih, dimanapun Anda berada, juga para kawula muda dan anak-anak semuanya, banyak orang bertanya-tanya, apa arti penderitaan? Apa benar Tuhan mengendaki adanya orang menderita, sampai orang merasa berduka dan kehilangan kebahagiaan karena anggota keluarga meninggal? Sebenarnya untuk apa penderitaan itu? Lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Penderitaan bisa muncul karena penderitaan fisik, yaitu dengan adanya penyakit, bahkan sampai menyebabkan kematian. Ada juga penderitaan dalam bidang ekonomi, sehingga penghasilan keluarga menjadi menurun. Semua anggota keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga harus berpikir bagaimana cara untuk bisa menyambung hidup. Kemudian ada juga kedukaan karena kehilangan pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan dari perusahaan, sehingga keluarga tersebut tidak memiliki pemasukan yang jelas lagi, sehingga ekonomi dari keluarga tersebut sangat terganggu. Lalu bagaimana kita sebagai umat beriman, keluarga-keluarga Katolik harus bersikap dalam situasi seperti sekarang ini? Bapak Ibu hadirin pemirsa yang terkasih dalam Kristus, kita akan mencoba merenungkannya dengan pencerahan dari sabda Tuhan sebagai dasar iman kita, yang diambil dari bacaan kitab suci
yang akan disampaikan oleh Bapak Zahdan Ruslan. Dan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Thomas Ehe Tuhan Projo. Kami persilakan. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 1 ayat 18 sampai 22. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Kita mendengarkan pembacaan dari Injil Lukas. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati yang diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa Hidup TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah disampaikan pembacaan kitab suci, dilanjutkan dengan pembacaan Injil. Marilah kita semua, pemirsa, kita akan mengadakan diskusi atau bincang-bincang bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semua pada malam hari ini. Yang pertama mungkin langsung kepada Bapak Uskup, ya, Bapak Uskup, dari kedua bacaan tadi, apa
sebenarnya yang mau dipesankan oleh penginjil dengan kisah janda di Naim yang anak laki-lakinya tunggal ini? Baik, kisah ini mau menawarkan dan mengajak kita untuk merenungkan terutama tentang perhatian Yesus terhadap seorang yang malang dalam keluarganya. Ia sudah janda, hanya mempunyai satu anak laki-laki, dan kemudian anak laki-laki itu meninggal. Kita bisa membayangkan bahwa seorang janda yang dalam perjanjian lama dikategorikan sebagai orang yang lemah, yang harus dilindungi. Dan ketika sudah mempunyai anak laki-laki, kemudian meninggal, maka dia kehilangan dua hal. Yang pertama, kehilangan anaknya, dan yang kedua, kehilangan masa depannya. Karena seharusnya janda itu, karena suaminya sudah meninggal, bertumpu pada anak laki-lakinya ini. Namun, karena dia meninggal, lalu hilanglah harapan itu. Nah, dalam kisah tadi, ketika sudah sampai di gerbang kota, Yesus kemudian melihat arak-arakan itu dan kemudian bertanya, ini ada apa? Dan kemudian diketahui bahwa ini adalah arak-arakan jenazah anak laki-laki dari janda itu. Kita bisa membayangkan bahwa Yesus sungguh-sungguh tergerak hatinya ketika melihat, mendengar janda kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Maka karena ketergerakan hati itulah Yesus kemudian menolong, mendekati jenazah itu dan kemudian mau menjadikan anak itu hidup kembali. Dan memang dengan sabda Yesus, bangkitlah, maka bangunlah anak itu dan duduk. Itulah bahan yang sangat mendasar yang bisa kita renungkan dan kita lanjutkan untuk kita tindak lanjuti apa yang kita bisa buat sebagai murid Yesus untuk membantu memperhatikan keluarga-keluarga yang malang dan miskin tadi. Kiranya itulah bahan renungan dari Injil. Baik, terima kasih Bapak Uskup. Tapi tadi dari penjelasan Bapak Uskup, kemudian dari bacaan Injil, Tuhan kenapa memilih janda tersebut ya? Allah menimpakan penderitaan yang begitu berat kepada seorang janda. Padahal kita tahu bahwa dia sudah tidak punya pasangan ya Bapak Uskup ya, tidak punya suami, kemudian punya anak juga satu-satunya. Sebenarnya mengapa sih Allah menimpakan penderitaan yang begitu berat kepada janda tersebut? Ya, benar bahwa secara manusiawi kita bisa maklumi betapa berat dan betapa besarnya kesedihan janda itu. Dan seluruh keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak itu sekarang boleh dikatakan setengah hancur. Nah, oleh karena itu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan penderitaan itu? Kita kalau mendapatkan pencobaan dan penderitaan, saya yakin sebagai orang beriman tidak akan mengatakan bahwa Allah mencobai saya melebihi kekuatan saya. Itu pasti tidak. Yang paling pokok adalah bahwa kita harus tetap beriman kepada Yesus yang ternyata pada waktunya itu menolong. Itulah yang saya kira penting untuk kita sadari ketika kita dalam situasi yang sangat sedih, menderita, ternyata berdasarkan kisah tadi kita bisa mengerti Allah memberi pertolongan pada waktunya. Sekali lagi, asal kita tetap bersandar, berpasrah, dan berani menyerahkan penderitaan kepada Allah, menyatukannya dengan penderitaan Yesus, maka penderitaan yang dialami itu memiliki makna, arti, dan hidup untuk beriman. Seperti halnya Santo Paulus pernah mengatakan, Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami,
sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Jadi kalau kita meyakini bahwa Allah menghibur kita, kita lalu bisa juga meneruskan penghiburan perhatian itu pada keluarga yang menderita. Oleh karenanya, berhadapan dengan kematian yang diakibatkan oleh penderitaan, penyakit, dan lain-lain, kita pun ingin agar perhatian untuk mendampingi keluarga yang menderita itu kita laksanakan. Dan kita juga pernah dalam Injil Yohanes tentang Lazarus, ya, yang juga dibangkitkan oleh Yesus. Katakan di sana, ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus meninggal, ia berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi oleh penyakit anak itu, Allah akan dimuliakan. Sama dengan janda tadi, justru penderitaan memiliki arti yang mendalam kalau kita kaitkan dengan penderitaan Kristus. Saya kira intinya ada di situ. Baik, terima kasih Bapak Uskup untuk segala penyampaiannya, uraiannya begitu jelas bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tadi Bapak Uskup sudah memberikan kutipan dari Injil, dari mana juga contoh tentang Lazarus yang dibangkitkan dari Injil Yohanes 11 ayat yang keempat. Saya yang terkasih dalam Kristus, kita juga akan mendengarkan sharing singkat dari seorang ibu yang mengalami juga kedukaan. Jadi kita akan mendengarkan secara singkat kepada Ibu Dr. Gigi ini. Ya Ibu, mungkin Ibu bisa sharing kepada kami semua, juga kepada seluruh pemirsa di tanah air, bahwa apa yang Ibu alami pada masa-masa pandemi ini dengan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang kehilangan dan duka. Ya, terima kasih. Pertama-tama, pada saat pandemi ini, memang kami semuanya tinggal berjauhan, jadi kami tidak bisa saling mengunjungi. Terus yang pertama-tama kali pada waktu itu adalah saudara sepupu saya. Saudara sepupu saya, Dr. Gigi Gunawan. Dia dirawat mulai dari akhir Maret sampai akhirnya meninggal tanggal 4 April. Menjadi pasien yang pertama kali meninggal di Banjarmasin dengan COVID-19. Itu sudah membuat kami seluruh saudara berduka sekali, termasuk ayah saya, karena kan yang paling sering datang mengunjungi Papa adalah sepupu saya ini, karena sama-sama di Banjarmasin. Kami kan jauh, hanya ada satu adik di Banjarmasin, jadi mereka yang paling sering datang, sepupu-sepupu saya yang paling sering datang menengok Papa di Banjarmasin. Nah, itu sudah merupakan suatu duka yang luar biasa, sehingga kami tidak berani menyampaikan kepada Papa pada waktu itu. Jadi yang selalu ditanyakan oleh Papa adalah bagaimana, sudah keluar belum dari rumah sakit? Kami selalu bilang, oh sudah keluar, sudah sehat. Padahal kami tahu persis bahwa sepupu kami ini sudah pergi pada tanggal 4 April 2020. Itu belum selesai. Pada tanggal 6 Mei 2020, Papa juga pergi
mendadak sekali perginya. Pada waktu beliau mendapat serangan sesak napas itu, serangan jantung itu kurang lebih kira-kira jam 11, hampir setengah 12 malam, kami ditelepon bahwa beliau dapat serangan. Terus kami bilang cepat dikasih obatnya, tapi belum sempat dikasih, beliau sudah pergi juga. Nah, yang membuat kami sedih pada saat seperti ini, kami tidak bisa datang seluruh saudara anak-anaknya, karena yang dari Jakarta tidak ada penerbangan ke Banjarmasin, yang dari Lampung juga tidak ada, yang dari Bandung juga, karena pada waktu itu Jakarta PSBB ya, jadi tidak ada penerbangan yang ke Banjarmasin, sehingga yang bisa menghadapi kepergian Papa itu hanya kami bertiga. Jadi saya, adik saya yang ada di Sampit, sama adik saya yang satu yang ada di Banjarmasin, dan saya dengan suami saya, Pak Yosef. Hanya kami beberapa orang. Anak-anak saya juga tidak turun ke Banjarmasin, karena dengan suasana seperti ini memang kita berpikir bahwa apa yang bisa kami lakukan dengan secepatnya Papa juga kami makamkan. Jadi waktu beliau meninggal tanggal 6 Mei, jadi 1 bulan setelah kepergian dari sepupu, tanggal 6 Mei beliau meninggal. Persis pada saat ulang tahun adik saya, satu-satunya laki-laki yang ada di Banjarmasin. Tapi itulah yang harus kami hadapi. Setelah dimakamkan, kami dengan Bapak memang 2 hari kemudian sudah pulang lagi ke Palangkaraya. Tetapi kami memang sudah mengingatkan untuk adik yang ada di Banjarmasin untuk tetap menjaga kesehatannya. Tetapi dengan berjalannya waktu, cobaan itu belum selesai. Tanggal 6 Juli, adik saya masuk rumah sakit, tetapi dia tidak mau dirawat di rumah sakit pemerintah, dia minta dirawat di rumah sakit swasta. Baik Ibu, jadi sekarang saudara Ibu ya, adik ya Ibu ya, sudah sehat, sudah ada di rumah. Adik kandung saya akhirnya meninggal pada tanggal 27 Juli. Jadi dari April, tanggal 4 April adik sepupu, tanggal 6 Mei adalah Papa, tanggal 27 Juli adalah adik kandung saya, satu-satunya adik laki-laki yang paling kecil. Kami 6 saudara, 5 perempuan, 1 laki-laki yang paling kecil. Itulah yang keluarga kami alami berturut-turut dari April, Mei, dan Juli. Itu yang terjadi. Baik Ibu Dr. Gigi Irli, kami semua di sini juga tentu saja pemirsa, walaupun kita terlambat, tapi kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, Ibu. Ya, cobaan yang begitu berat, beruntun, tapi tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Bapak Uskup, Monsignor Alusius, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak meninggalkan Ibu dan keluarga. Tentu seperti itu kita semua berdoa, Ibu ya. Semoga Ibu dan keluarga besar diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan tetap melangkah dan percaya, bergantung, bersandar kepada Tuhan Yesus. Pemirsa yang berkasih, begitu menyentuhnya apa yang disampaikan oleh Dr. Gigi Irli. Semoga ini memberikan suatu pelajaran berharga dalam kehidupan kita semua,
terutama pada masa pandemi ini. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah mau berbagi bersama kami semua pada malam hari ini. Baik pemirsa yang terkasih di seluruh tanah air, kita kembali kepada Monsinyur Aloysius Trisno Atmoko. Monsinyur, mengapa penderitaan yang dikisahkan dikaitkan dengan keluarga ya? Seperti tadi juga ada Dokter Ili yang begitu boleh dikatakan sama seperti ibu janda, sudah janda, lalu kemudian anaknya dipanggil juga oleh Tuhan. Begitu juga dengan kesaksian dari Dokter Gigi Ilu tadi. Mengapa penderitaan yang dikisahkan atau mungkin dicobakan ya gitu, dikaitkan dengan keluarga, terutama dalam kisah dari janda dan anak tadi, yang dalam hal ini tinggal ibu dan anaknya. Apakah penderitaan ini makin terasa berat oleh seseorang atau dalam sebuah keluarga tersebut? Memang benar bahwa penderitaan paling terasa itu dalam keluarga, dalam lingkup keluarga. Sebab di mata orang Kristen, orang Katolik, keluarga merupakan himpunan yang anggota-anggotanya saling menaruh cinta, memiliki peranan yang sangat penting, dan keluarga juga sangat berperan dalam gereja maupun dalam masyarakat. Oleh karena itu, unit dari masyarakat yang kecil yang adalah keluarga inilah menjadi tempat utama untuk mengenal hidup beriman, untuk saling mengasihi, dan menimbulkan kegembiraan dan sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, tentu akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Itulah sebabnya mengapa yang dipakai kisah tentang janda dan anak laki-laki tadi. Kemudian, keluarga juga merupakan tempat orang menjadi kudus, dikuduskan. Dengan hidup beriman, dengan berlatih untuk bertahan agar tetap beriman, maka pelan-pelan dia diarahkan kepada kekudusan itu. Jadi dengan lain kata, keluarga memiliki martabat yang begitu penting dan mendasar, sehingga apa-apa yang terjadi dalam keluarga itulah yang terasa paling berat di dalam hidup beriman ini. Begitu. Baik Bapak Uskupnya. Lalu apa sebenarnya makna dan arti dari penderitaan itu sendiri? Kemudian bagaimana kita cara menyikapinya? Arti dari penderitaan itu pastilah sebagai orang beriman dikaitkan dengan penderitaan Kristus. Saya bisa mengambil sebagai hal yang kecil demikian. Penderitaan itu karena memiliki sedemikian banyak aspek, namun kalau yang menyebabkan penderitaan adalah diri sendiri untuk bertindak yang tidak tepat lalu menderita, contoh anak yang malas atau mahasiswa tidak mau belajar kemudian harus mengulang sehingga dia menderita karena yang lain libur, dia harus belajar. Juga kalau ada yang dikarenakan malas tidak mau bekerja, lalu keluarganya miskin, ya seluruh keluarga akan menderita karena kemiskinannya itu. Jadi itu yang harus dilihat dulu, apa alasan untuk menderita itu. Sedangkan kalau penderitaan itu dikaitkan dengan kebahagiaan orang lain karena pengorbanan, seperti dicontoh teladankan oleh Yesus itu, maka itulah yang memiliki arti dan makna. Dan ketika terjadi penderitaan yang luar biasa pada keluarga, contoh yang kita dengar itu dari Ayub tadi ya. Semua anak-anaknya meninggal, kemudian ternaknya habis, dan Ayub merasa memang tidak berdosa, tetapi mendapat pencobaan yang begitu berat. Akhirnya sikap Ayub inilah yang tadi dibacakan adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
terpujilah nama Tuhan. Inilah sikap iman yang sangat tepat ketika semua sudah tidak bisa dipikir lagi kok sampai bisa begitu. Akhirnya pasrah kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu luar biasa sikap imannya, ya. Begitu. Iman yang begitu sudah kuat ya Bapak Uskup. Ya. Kemudian lalu apa ya? Konsekuensi dari penderitaan itu pada akhirnya itu apa Bapak Uskup ya? Penderitaan itu pada akhirnya memiliki konsekuensi bermacam-macam, mulai dari pengorbanan. Saya sangat tertarik kepada apa yang disampaikan oleh seorang santo, yaitu Santo Thomas Morus, yang ketika menderita karena membela iman, ya, kemudian dia ditangkap, dimasukkan penjara, seluruh keluarganya ikut menderita. Karena dengan dia ditangkap, dimasukkan penjara, hartanya disita, istri dan anak-anaknya jadi terlantar. Lalu dalam penjara itu, sebelum dia dipenggal kepalanya, dia menulis suatu rangkaian kata yang sangat sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Dia mengatakan begini, kalau teks aslinya berbunyi sangat singkat, hanya permainan dua kata. An amor dolor sit, an dolor amor sit. Utrum venesio, unum hoc sensio. Iucundus est dolor, si dolor est amor. Jadi hanya permainan dua kata. Dolor itu penderitaan, amor itu kasih. Ya. Lalu kalau di Indonesia kan secara harafiah tadi, Thomas Morus menanyakan begini, apakah cinta itu derita? Atau derita itu cinta? Aku tidak tahu yang mana. Hanya satu yang ku tahu, bahagialah aku kalau derita itu cinta. Dan itu wujudnya dalam salib Yesus itu. Sehingga segala penderitaan yang dialami oleh setiap orang, mengikuti penderitaan Yesus karena mencintai, saya kira itu yang akan membahagiakan. Apalagi kalau penderitaan itu ketika kita menghubungkan dengan kebangkitan Kristus, ternyata penderitaan menjadi jalan, menjadi sarana untuk mulia bersama Kristus yang dibangkitkan. Jadi arti penderitaan yang seperti itulah, karena ada cinta kasih, karena pengorbanan untuk orang lain, maka ikut dimuliakan seturut teladan dan pola yang disampaikan oleh Yesus. Itu kira-kira intinya. Ya. Baik Bapak Uskup, tadi sudah dijelaskan begitu bagusnya bagaimana penderitaan, kemudian kita tahu bahwa sampai kapan ya kita akan menderita seperti itu. Apakah ada akhirnya? Memang kalau kita lihat tadi Bapak Uskup sampaikan juga bahwa seperti Tuhan Yesus, bahwa penderitaan itu akhirnya menjadi sebuah pintu kebangkitan, kebahagiaan seperti itu. Kemudian akhir dari penderitaan yang menyebabkan kematian tadi, apa ada kebangkitan di sana? Mungkin kalau Tuhan Yesus kita sudah tahu, mungkin. Tapi kita sebagai orang awam, sebagai manusia harus bagaimana kita meyakini bahwa apa ada kebangkitan dan bagaimana kita memahaminya, Bapak Uskup? Ya, baik. Dengan merenungkan peristiwa Yesus tadi, dan kita mengimani bahwa penderitaan itu ada makna dan artinya, kalau itu pengorbanan dan cinta kasih, maka akhir dari seluruh penderitaan, akhir hidup manusia itu secara singkatnya bisa disebut 3, ialah penderitaan orang yang hidupnya baik, mengikuti kehendak Allah, meneladani Yesus Kristus, dan sampai akhir, maka dia secara definitif dalam arti populer masuk dalam surga, ikut pada kebangkitan Yesus dan mulia di rumah Bapa. Nah, surga harus dimengerti sebagai keadaan bersatunya manusia beriman itu dengan Allah melalui Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan. Tentu untuk itu kehidupan harus ditata sedemikian rupa sehingga senantiasa bersatu dengan Allah. Kalau misalnya berbuat jahat, ya kemudian bertobat, dan kesatuan itulah yang nanti diabadikan
pada waktu orang meninggal. Kemudian yang kedua adalah orang yang lawannya itu adalah yang dalam bahasa populer itu masuk neraka. Ya. Nah, itu jelas keterpisahan dari Allah. Kalau orang itu dalam hidupnya sebagai orang beriman, ternyata tidak pernah mengikuti atau bahkan menolak Allah, menolak Roh Kudus yang diistilahkan dengan dosa yang tidak diampuni, tidak bisa diampuni. Tentu situasi itulah yang nanti diabadikan dalam keterpisahan dengan Allah. Itu artinya penderitaan, kebinasaan, dan yang bahasa populer disebut sebagai neraka. Ya. Nah, di antara itu ada satu hal yang sangat menarik dalam gereja Katolik adalah bahwa ada api pensucian. Orang yang belum bisa secara definitif dimasukkan kelompok 1 yang masuk surga atau kelompok 2 yang masuk neraka. Dasarnya adalah ini. Ketika dalam dunia hidup manusia itu saling mencintai, ya, ternyata sesudah meninggal pun kita masih bisa mengungkapkan cinta kasih kita kepada orang yang sudah meninggal itu. Karena kita bisa mengira atau bisa membayangkan kalau dia belum masuk ke dalam surga karena masih ada kesalahan, kekurangan, dan pertobatannya juga kurang, maka dia masuk dalam penantian. Saat penantian untuk secara definitif masuk ke dalam surga bersatu dengan Bapa. Itulah gereja Katolik yang pada bulan November senantiasa mendoakan arwah orang beriman. Itu tidak lain adalah unjuk kasih kita, ungkapan kasih kita kepada orang-orang yang dulu memang kita kasih, tetapi sekarang sudah terpisah dari dunia ini. Nah, karena itulah kalau kita sedang mendoakan orang yang sudah meninggal itu, untuk arwah itu, maka pastilah kita membayangkan bagaimana orang itu yang kita cintai, kita doakan dengan intensi misa dan seterusnya, akan mendapatkan hal yang definitif, yaitu bersatu dengan Allah, masuk ke dalam rumahnya. Saya kira itu inti akhir dari penderitaan yang berarti kematian yang dialami oleh setiap orang dalam keluarga dan seterusnya. Baik, terima kasih sekali untuk Bapak Uskup Keuskupan Palangkaraya, Monsinyur Aloysius Sutrisno Atmoko. Pemirsa, tadi begitu panjang dan jelas sudah kita berbincang-bincang pada malam hari ini, pada katekese keluarga ini. Namun sebelumnya nanti Bapak Uskup akan memberikan kesimpulan begitu. Kita akan saksikan dulu sebuah video dari seorang umat di Palangkaraya juga, bagaimana beliau sendiri yang mengalami kedukaan juga karena terjangkit virus COVID-19 selama pandemi ini. Tapi beliau sudah bisa disembuhkan. Dan bagaimana ceritanya? Mari pemirsa kita saksikan video berikut ini. Sore, saya Dr. Theodorus Sabta Atmaja. Saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Wakil Direktur Pendidikan dan Kemitraan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus. Sekaligus saya PLT Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa AT. Saya termasuk di dalam tim penanganan COVID di Rumah Sakit Umum Dr. Doris Silvanus. Selain itu juga saya tetap melakukan praktek pribadi pada saat mulai pandemi sampai saat ini. Saya terpapar COVID-19 setelah saya menangani pasien dari praktek saya tanggal 21 September, di mana pada saat itu sebenarnya saya sudah selesai praktek. Tiba-tiba ruangan saya diketuk oleh seorang ibu ditemani oleh perawat saya yang mengeluh badannya demam tinggi, mual muntah, dan lemas. Setelah saya lakukan pemeriksaan kepada ibu tersebut, tentunya saya juga menggunakan masker bedah 2 lapis. Saya katakan kepada ibu, kemungkinan ibu terpapar COVID-19, mohon besok
melakukan pemeriksaan kesehatan di Poli COVID. Setelah itu, beberapa hari kemudian saya dapat kabar bahwa ibu tersebut positif COVID-19. Atas inisiatif saya sendiri, akhirnya saya memeriksakan diri untuk pemeriksaan COVID karena saya tahu banyak orang yang berkontak dengan saya, baik di rumah sakit, baik di keluarga, anak-anak yang ikut di rumah saya, maupun teman-teman saya. Akhirnya pada tanggal 27 September tahun 2020, saya positif dinyatakan COVID-19, dan sejak itu saya melakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus. Setiap hari saya berdoa, kebetulan juga masuk bulan Maria di bulan Oktober, dan setiap hari juga saya mengikuti misa streaming yang diadakan dari Kuskupan Palangkaraya. Dan puji Tuhan, pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, setelah saya menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya saya dinyatakan sembuh atau swab saya dikatakan negatif. Dasar pengharapan iman saya membaca beberapa literatur kitab suci. Yang pertama dari Matius 11 ayat 28, di mana dikatakan di situ, marilah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih. Nah, pemirsa Hidup TV yang berbahagia di seluruh tanah air, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan mungkin bisa dibilang kesimpulan dari semua yang telah kita pelajari dalam katekesi keluarga pada malam hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Uskup untuk menyampaikannya. Ya, baik para pemirsa, katekesi keluarga dengan tema utama permata di tengah pandemi. Kali ini kita merenungkan tentang tema kehilangan dan duka dalam kaitan dengan keluarga. Kalau kita tadi pada awal sudah mendengar bacaan Injil tentang janda yang kehilangan anak satu-satunya, betapa berat penderitaan itu, kehilangan anak dan masa depan. Kemudian kita mencoba untuk merenungkan bagaimana sikap seorang beriman kalau menghadapi penderitaan yang begitu hebat. Dan disitulah kita mengutip apa yang disampaikan oleh Ayub, yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi iman itu masih tetap menyatukan, mengaitkan dirinya dalam keadaan apapun pada Tuhan yang memberi dan mengambil, terserah Tuhan. Asal kita tetap bersandar pada Allah dan tetap beriman pada Yesus yang mampu membangkitkan kita. Kemudian akhir dari penderitaan dan seluruh kehidupan manusia tadi sudah saya singgung bagian terakhir, bisa secara definitif bersatu dengan Allah karena senantiasa setia menjalankan sabda-sabdanya dan seterusnya, maka dia secara populer disebut masuk surga. Yang kemudian menolak kebersatuan dengan Allah, memisahkan diri dari Allah, tentu dia menjadi orang yang tidak diselamatkan, menjadi yang dibinasakan, tidak mau bersatu dengan Allah. Nah, di antara itu kita juga masih mengenal istilah yang biasa api pencucian atau purgatorium, itu tempat pembersihan, penyucian. Itu juga mau menunjukkan bahwa cinta kita kepada orang yang ketika di dunia juga kita cintai, ketika meninggal kita doakan, kita memberikan support dalam tanda petik ya, supaya bisa bersatu dengan Allah dan menjadi sempurna bahagia bersama dengan Allah. Nah, oleh karena itu, dari apa yang sudah kita renungkan ini, maka kita berani berpegang teguh pada iman Gereja Katolik berdasarkan Yesus itu, dan kita bisa menghargai segala macam penderitaan asal kita bersikap dengan menggunakan iman yang tepat seperti Ayub, dan juga berani berpasrah
pada Yesus yang memberikan makna penderitaan karena cinta, kita disatukan dalam kebangkitan di rumah Bapa. Saya kira itulah yang bisa menjadi sukacita besar bagi kita. Jadi kehilangan dan duka cita itu yang dari keluarga muncul tadi bisa dihapus oleh Yesus karena iman kita kepadanya. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Uskup. Pemirsa Hidup TV dimanapun Anda berada yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah talk show tentang katekesi keluarga dari Keuskupan Palangkaraya, Komisi Keluarga Keuskupan Palangkaraya, dengan tema Permata di Tengah Pandemi dan tema pengajaran kehilangan dan duka telah berakhir. Semoga dapat memberikan pencerahan dan kekuatan untuk kita semua. Kami seluruh tim Komisi Keluarga bekerjasama dengan Komsos Keuskupan Palangkaraya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita. Yang pertama Bapak Uskup Keuskupan Palangkaraya, Monsinyur Aloysius Sutrisno Atmoko MSF. Terima kasih Bapak Uskup. Juga kepada narasumber Bapak Syahdan Ruslan, terima kasih untuk kehadirannya Bapak. Juga kepada Ibu Dr. Gigi Irli, terima kasih Ibu, tetap semangat Ibu. Baik, amin. Baik pemirsa yang terkasih dalam Yesus, sebelum menutup acara katekesi keluarga dari Palangkaraya pada malam hari ini, kita akan mohon berkat dari Bapak Uskup. Kami persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada, sesudah kita merenungkan dengan saksama apa yang kita dengar dari bacaan Injil, dari bacaan Perjanjian Lama, dan semuanya itu, dan sudah sedikit banyak ada bahan pembelajaran dari ajaran gereja, maka agar kita dapat menjalankan, mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatan sepenuh-penuhnya itu, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga kalian semua dengan seluruh keluarga, hidup, karya, harapan, dan cita-cita saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Uskup. Dengan demikian acara katekesi keluarga pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Surilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.